Contohnya macam mana tuh bang? Seindah dan semahal apapun kertas yang kau miliki, kalau hanya untuk kepentingan duniamu, sebagai uang, sebagai surat, atau sebagai saham, pada akhirnya dia akan terbuang jikalau sudah tak terpakai. Kalau sudah usang, akan dipijak, akan dibakar, bahkan kita campakkan ke lubang sampah. Tapi seburuk apapun kertas itu, kalau di atasnya dituliskan kalamullah, maka siapa yang akan berani menghinakannya? Siapa yang akan berani meletakkannya pada tempat yang hina? Karena dia sudah dijaga dan dimuliakan Allah sampai kiamat nanti. Semahal apa dan seindah apapun keramik dan granit yang hanya dibangunkan untuk rumah dan perusahaanmu, pada akhirnya sendal dan sepatumu akan menginjaknya, kendaraanmu akan menginjaknya. Tapi semurah apapun bataku yang kau bangunkan untuk rumah Allah, sendal siapa yang berani menginjaknya? Sepatu siapa yang berani memijaknya? Kendaraan siapa yang berani masuk ke dalamnya? Kenapa? Karena Allah sudah muliakan dia, karena Allah sudah angkat derajatnya. Lalu bagaimana lagi dengan kita manusia? Jika kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan seperti apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita? Masya Allah, kenapa tak terpikir aku selama ni ya bang? Itu karena kita sibuk mencari kebahagiaan di tempat lain lul, sehingga kita lalai dan lupa dengan maksud penciptaan Allah. Macam mana kita bisa dekat dengan Allah tuh bang? Ya dengan iman yang benar, amal yang benar, akhlak yang benar, ilmu yang benar, dan niat yang benar. Tugas kita untuk memperbaiki itu semua, maka Allah lah yang akan mendekat kepada kita. Untuk kesemuanya itu Allah sudah beri contohkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat radhiyallahu anhu sudah mengamalkannya sehingga mereka hidup dan mati dalam keridhaan dan kemuliaan. Coba bang bagi contoh bang, macam mana para sahabat-sahabat Nabi itu mengamalkan agama ini sempurna tuh bang? Ada 6 sifat yang terunggul yang para sahabat miliki sehingga mereka mendapatkan derajat mulia dalam kehidupan dan matinya. Hari ini aku mau sampaikan satu aja untukmu supaya kita amalkan bersama. Selebihnya aku sampaikan besok. Iya bang. Apa yang pertama itu bang? Yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. La ilaha illallah itu sejatinya adalah janji suci kita manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan janji untuk taat dan patuh terhadap segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala apapun yang dilarangnya. Meyakini bahwa hanya Allah pelindung dan penolong setiap kesusahan, bahwa kita bekerja, bernapas, berjalan semata-mata hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, sejatinya Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat atau dokter. Karena dokter sekalipun akan sakit dan mati. Ketika kita lapar, bukan makanan yang mengenyangkan, bukan masakan yang membuat enak, tapi Allah lah yang mengenyangkan kita. Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Karena waktu kau makan 2 piring, belum tentu kau merasakan kenyang. Tapi 1 piring bagiku, mungkin aku tak habis. Ketika kau makan dengan masakan yang sama, mungkin kau mengatakan enak, tapi belum tentu bagiku. Karena sejatinya semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita harus berobat ketika sakit dan makan ketika lapar? Itu adalah bentuk kasih sayang dan ujian bagi kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini dengan hatinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun yang ia sukai. Aku dah mengucapkannya bang, tapi macam mana pula aku menjaganya? Iman para nabi itu semakin hari semakin naik lul. Iman para sahabat itu turun naik, dan iman kita keluar masuk. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaiki iman. Bagaimana caranya? Selalulah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.